Lalu saya tertarik ke Indonesia karena satu mayoritas Islam dan kami ada kuliah itu dari orang Islam. Yang pertama harus mendengar. Jangan anggap karena sekian tahun di seminari tinggi itu sudah tahu. Nah, Pak, menurut Pak, apa yang harus dimiliki oleh seorang imam untuk menjawab tantangan ini, Pastor? Terkait dengan persiapan dia untuk nanti ketika ditugaskan, menurut Pak apa, Pak? Yang pertama harus mendengar. Jangan anggap karena sekian tahun di seminari tinggi itu sudah tahu. Saya rasa kami harus mendengar. Karena situasi berubah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, apalagi dari tahun ke tahun. Jadi kami harus membuka diri. Yang kedua harus dengan mendengar umat dan dengan situasi, kita harus belajar terus. Itu pendidikan dasar itu hanya dasar bisa belajar. Titik tolak. Tapi kita harus belajar situasi yang senantiasa berubah. Dan kalau kita buat demikian, mudah-mudahan kita mencari itu pola-pola pastoral yang sesuai dengan situasi yang senantiasa berubah-ubah. Kalau tidak, pola yang kita pakai yang masa dulu banyak umat tidak kena di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, peran pastor tertabis ini sudah lain. Dulu dia sepertinya pimpinan dan tidak, dia salah satu pendamping. Dan banyak yang umat belajar, mereka belajar sendiri lewat internet, dengan HP-nya, dengan teman-temannya, dengan pengalaman perantauan dan segala macam. Itu, dan kalau pastor hanya tinggal di Flores saja misalnya, gitu, dia ketinggalan kecuali mendengar dan belajar dari umat. Jadi itu sebenarnya boleh dibilang koreksi besar ya yang harus diperhatikan oleh para imam sekarang, ya, atau tantangannya itu. Nah, pengalaman Pater mendidik lama ini, Pater ya, bertugas di pendidikan begitu, khusus untuk mereka yang ingin masuk mengikuti pendidikan itu, apa pesan Pater untuk mereka yang baru tertarik ingin menjadi imam begitu? Apa sih yang perlu dimiliki sebagai dasar sehingga bisa menjawab itu tadi? Terus terang saya tidak tahu karena hampir semua yang masuk ini sudah masuk sejak SMP, SMA, jadi dan seterusnya. Mereka ikut jalur kecuali keluar. Kalau keluar mereka buat pilihan. Tapi kalau terus sampai imam, pilihan sampai kapan? Itu saya rasa masalah. Ada yang jelas sekali buat pilihan waktu masa praktek sudah jelas, mau jadi imam projo atau imam pastoral dan lihat situasi. Itu memang maksudnya ada praktek, ada pilihan yang jelas dan situasi. Tapi kalau hanya ikut-ikutan, pilihan di mana? Ikut jalur. Oke, Pak. Hanya itu sedikit beda. Dulu karena status imam dianggap lebih tinggi, itu orang bisa ikut. Sekarang memang imam pastor tertabis ini status biasa-biasa saja, dan dia bukan satu-satunya pimpinan. Makanya satu reaksi terhadap situasi yang sekarang baru adalah terorisme, di mana pastor tertabis mau anggap sebagai semua harus melalui dia, padahal tidak sama sekali tidak. Dia pendamping. Baik, Pak tadi sempat menyinggung soal pandangan klerikalisme yang dengan beriringnya waktu ikut terus berubah begitu, sehingga baik masyarakat pun harus ikut memperbaiki dan juga dari karangan para imam juga ikut memperbaiki. Nah, menurut Pater, apa sih yang hari-hari ini paling dibutuhkan untuk itu? Baik dari sisi umat maupun dari sisi para imam atau klerus.
Kalau pastor tertabis rela belajar dari umat mendengar dan dari situasi membaca, berarti dia atur waktu sekian supaya jangan isi waktu hanya dengan rutin, jatuh ke dalam rutinisme asal-asalan, itu tidak. Jadi sebenarnya seluruh hari menjadi sibuk supaya dia sungguh tahu dan mengerti dan menerima situasi apa adanya dan mencari jalan-jalan pastoral yang cocok untuk situasi yang semakin rumit ini. Menurut Pak, terkait ketika kita bicara klerikalisme, apa sih yang paling pertama untuk diperbaiki hari-hari ini? Nah, ini sulit. Kalau klerikalisme berarti orang tertabis anggap dia yang putuskan, dia yang atur. Tapi umat awam pada umumnya tidak terima lagi. Belum tentu mereka langsung lawan, hanya mereka tidak ikut. Mereka otonom sekarang. Betul. Ya, mau bagaimana orang yang klerikal harus mengerti bahwa umat otonom sekarang. Dan itu bukan salah. Ini harus rubah fungsi pendamping. Salah satu pendamping. Jadi lebih ke para romo atau klerus itu memahami situasi lalu perlahan-lahan mengikuti ritme itu dan juga melihat apa yang paling dibutuhkan dari materi menegaskan. Kalau membandingkan lihat guru di sekolah bukan segala-galanya. Dia sebenarnya guru yang baik dan kreatif. Dia ajak murid-murid atau siswa-siswi untuk sendiri cari bahan, lalu berpikir sendiri, dan dia mendamping mereka untuk menjadi orang yang cukup tahu dan mengerti dan pintar. Saya lalu tiba-tiba terpikir ini, apakah yang tadi Pak bilang itu mungkin sebagian umat masih akan jatuh ke pastor itu sebagai istilahnya pimpinan gereja karena dia punya rahmat abisan, dia bertugas untuk memimpin gereja lokal dalam satu wilayah begitu, sehingga ya mau bagaimanapun dia tetap pemimpin begitu, dia lebih tinggi. Itu bagaimana menurut Pak? Saya kira umat awam yang berpikir begitu semakin sedikit. Memang ada, itu benar, tapi semakin sedikit. Dan kalau kita pakai sistem umat basis, di mana umat sendiri pilih pimpinannya, dan kalau Dewan Pastoral Paroki juga berdasarkan pimpinan dari wilayah dan seterusnya, saya kira tidak terlalu banyak umat awam yang punya pikiran klerikal itu yang masuk dalam kepemimpinan paroki. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu pesan atau pandangan dari Pater John Prior tentang kehidupan menggereja kita hari ini, baik untuk umat dan juga untuk para imam. Sama-sama belajar Pater ya, kami mengisi umat belajar tentang dari pengalaman hidupnya dan juga para imam dengan bekal studi yang dimiliki di pendidikan, mendengarkan dari umat lalu mencari segi pastoral atau cari pola hidup menggereja yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan hari-hari ini. Begitu Pater? Baik. Terima kasih kalian sudah datang mengunjungi Katolikpedia dan terima kasih untuk kalian semua.